Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hari Satria dari Program Studi Desain Komunikasi Visual Departemen Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah branding dengan bobot 4 SKS. Branding is a continuous process, membuat yang tidak terlihat menjadi tampak dan diperhitungkan. Adapun deskripsi mata kuliah ini yaitu mata kuliah branding yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, memberikan pengalaman, dan memberikan cara merumuskan rancangan untuk mahasiswa pada program studi desain komunikasi visual. Terdapat 3 indikator dalam proses branding tersebut. Yang pertama adalah brand positioning, yang kedua adalah brand personality, dan yang ketiga adalah brand identity. Terus selanjutnya nanti akan ada 8 tahapan mulai dari pengantar branding sampai dengan program aktivasi. Dan proses tadi ini menggunakan 2 pendekatan blended learning. Pertama adalah case method, yang kedua adalah project based learning yang nantinya akan dilaksanakan secara personal dan berakhir pada tugas kelompok. Ada 8 tahapan ataupun materi ajar yang akan diketahui oleh peserta ataupun mahasiswa selama 8 semester. Yang pertama itu ada pengantar branding, kemudian yang kedua itu ada brand experience, kemudian yang ketiga itu ada branding dan marketing, kemudian yang keempat itu ada visi misi pada brand, kemudian yang kelima ada tahapan branding, kemudian yang keenam ada the brand strategy compass, kemudian yang ketujuh adalah desain dan implementasi, dan yang terakhir itu adalah program dan aktivasi. Dan selanjutnya pada video ini akan melakukan 3 pendekatan. Yang pertama adalah delivery, bagaimana penyampaian, terus kemudian yang kedua adalah interaction, bagaimana itu interaksi, dan yang terakhir itu adalah assessment ataupun penilaian. Dan untuk video kali ini saya akan mengcreate ataupun membuat sebuah video pembelajaran dengan format online studies, di mana mahasiswa akan mengikuti perkuliahan melalui platform komunikasi digital. Dan materi yang akan diajarkan itu terkait dengan brand experience. Adapun capaian dari mata kuliah ini, yang pertama yaitu bagaimana mahasiswa mampu mendefinisikan branding secara komprehensif. Kemudian yang kedua, bagaimana mahasiswa mampu untuk merumuskan permasalahan terkait dengan branding tersebut. Yang ketiga itu bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan tahapan-tahapan branding yang sudah diberikan. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana mahasiswa mampu mengumpulkan, mengidentifikasi data, dan menghasilkan sebuah rancangan. Dan di dalam tahapan pembelajaran, kita juga memberikan referensi mulai dari artikel, mulai dari rancangan-rancangan, dan mulai dari buku bacaan yang memperkaya pengetahuan dari mahasiswa. Adapun proses dalam online studies kali ini, yaitu dosen menyampaikan informasi melalui platform komunikasi digital dalam bentuk informasi pada grup komunikasi mahasiswa, terus kemudian nanti mahasiswa akan berjoin melalui link, terus kemudian merename dengan nomor NIM _ nama lengkap masing-masing, kemudian mereka standby dalam posisi siap untuk belajar, dan mereka juga merename dengan nomor NIM _ nama lengkap masing-masing. Setelah itu akan dimulai proses tadi dengan pengantar, terus kemudian yang kedua itu adalah memberikan bahan ajar, dan yang terakhir itu adalah proses yang nama itu adalah interaksi terkait dengan materi yang disajikan. Dan pada sesi ini kita akan membahas tentang brand experience yang dikemas dalam kuliah ataupun kelas secara online. Untuk bobot penilaian kita membagi menjadi beberapa. Untuk case method dan project based learning itu lebih kurang 50%, kemudian untuk UTS dan UAS masing-masing 20%, dan tugas untuk 10%. Jadi mahasiswa akan mendapatkan nilai lebih kurang 100%, dan tahapan-tahapan ini akan diikuti lebih kurang selama 1
semester. Selain itu, mahasiswa juga harus memenuhi absensi dalam proses studi. Mulai dari pertemuan 1 sampai 7 adalah perkuliahan, pertemuan ke-8 itu adalah mid semester, kemudian pertemuan 9 sampai 15 adalah lanjutan perkuliahan, dan pertemuan 16 adalah ujian akhir semester, di mana mereka menghasilkan rancangan branding. Oke, baik. Di sini kita perlu tahu ya, namanya kita berstudis ya. Teman-teman bisa melihat yang namanya itu adalah bagian dari kontrak perkuliahan ya. Di mana di kontrak perkuliahan ini kita bisa mengetahui beberapa hal, apakah saja yang perlu diketahui oleh seorang mahasiswa jika melaksanakan perkuliahan ya. Jadi teman-teman perlu tahu dengan yang namanya adalah rencana pembelajaran semester. Pada rencana pembelajaran semester itu, teman-teman bisa melihat pertama, semua materi pembelajaran itu ada di RPS. RPS itu ada di platform e-learning kita. Namanya itu teman-teman tahu ya, namanya adalah Smile UNP. Jadi di Smile UNP, dosen menyiapkan RPS dan bahan ajar, kemudian mahasiswa bisa mengakses tersebut. Terus kemudian yang kedua itu, pada RPS itu teman-teman bisa melihat yang nama itu adalah capaian dari pembelajaran. Pada capaian pembelajaran itu, kita bisa melihat sebenarnya dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, saya akan belajar apa nanti di kelas ini. Terus kemudian yang ketiga, teman-teman perlu tahu, satu semester itu ada lebih kurang 16 kali pertemuan. Jadi di minggu pertama sampai minggu ketujuh kita melaksanakan perkuliahan, kemudian di minggu ke-8 kita melaksanakan ujian tengah semester, kemudian minggu ke-9 sampai ke-15 kita melaksanakan perkuliahan lanjutan, dan minggu ke-16 kita melaksanakan UAS. Itu tertuang di dalam yang namanya itu adalah RPS. Kemudian metode pembelajaran dalam mata kuliah praktek, khususnya di branding itu, untuk teman-teman ketahui, kita ada yang namanya itu adalah case method dan project based learning, lebih kurang 50% itu, di mana di case method itu teman-teman kita akan memberikan case study tentang merek-merek dagang yang ada, kemudian teman-teman mengumpulkan data, kemudian teman-teman bisa melakukan analisis baik secara personal ataupun secara berkelompok. Kemudian pada project based learning itu akan ada yang nama itu adalah teamwork atau kerja tim dalam pelaksanaan tugas yang dirangkum selama 1 semester. Dan teman-teman biasanya sudah pernah juga melaksanakan tugas-tugas berkelompok ya. Dan yang terakhir itu di dalam metode pembelajaran kita perlu tahu bahwa ada yang nama itu adalah offline studies, kemudian juga ada yang nama itu adalah online studies, dan pada sesi ini kita konsen kepada online studies. Kenapa online studies? Karena beberapa mahasiswa ataupun proses pembelajaran di offline studies telah terlaksana, dan online studies ini untuk memperkuat sehingga teman-teman juga bisa terus belajar dalam konteks digitalisasi menyikapi, karena program studi desain komunikasi visual sangat-sangat dekat ataupun erat kaitannya dengan teknologi. Dan yang terakhir, apa yang perlu diketahui oleh seorang mahasiswa dalam melaksanakan studi 1 semester itu, yaitu dimaksud dengan yang namanya itu adalah penilaian. Penilaian itu ada yang kita bisa perhatikan ya. Kalau di dalam case method, kemudian juga project based learning, persentasenya ada di 50% untuk sesi penilaian. Kemudian yang kedua, UTS-nya itu ada di 20%, kemudian di UAS-nya itu ada 20%, dan di tugasnya itu ada lebih kurang 10%. Dan untuk di awal ini saya ingin mendapatkan ya something experience ya dari teman-teman yang ada di sini, bagaimana
teman-teman menyikapi ya proses tadis khususnya di online ini sehingga nanti kita bisa hubungkan dengan materi brand experience yang akan kita eh, jelaskan setelah ini. Kita masih masih ada space untuk awal diskusi gitu ya. Saya ingin ingin dapetin eh, experience dulu dari teman-teman yang pernah mengikuti kelas online lah gitu ya. Apa saja kendalanya selain mungkin apakah jaringan ataupun mungkin apakah teman-temannya yang nggak ready dan lain sebagainya. Oke, di sini saya mau eh, menyapa dulu. Di sini ada Naila deh. Oke, silakan Naila. Saya ingin tahu tentang experience kamu. Ya, Pak. Experience saya dalam mengalami kelas online, Pak, selain jaringannya yang susah, kadang teman-teman tuh tidak fokus, Pak. Saya juga kurang fokus dalam mendengarkan materi yang disampaikan oleh dosen. Randy di sini. Experience-nya yaitu Pak terkendala pada jaringan yang tertentu Pak. Terus kadang-kadang HP-nya ini cepat panas Pak. Itu kendala saya Pak. Jadi agak ngeframe. Jadi suara-suaranya putus gitu Pak. Oke. Baik, kemudian saya ingin tahu di sini adalah namanya kita kuliah online gitu ya. Eh, Menurut teman-teman ya, kan setiap minggu itu kalau seandainya ada kuliah online, dosen perlu menotis kita harus menyiapkan nomor NIM, kemudian underscore nama lengkap masing-masing gitu ya. Menurut teman-teman sebagai seorang mahasiswa ya yang sudah berkuliah di perguruan tinggi perlu nggak kira-kira seorang pengajar sudah memberikan guideline itu perlu nggak tiap minggu itu kita harus eh, mengingatkan terus untuk merename nomor NIM underscore nama lengkap. Silakan Randy. Eh, untuk menurut Randy itu tidak perlu diingatkan lagi Pak. Karena di awal pertama belajar atau awal-awal perkenalan sudah diberitahu oleh dosen. Sehingga tidak perlu lagi untuk diingatkan lagi Pak. Oke, kalau menurut Naila? Saya setuju sama Randy, Pak. Soalnya sudah diberitahukan dari awal, jadi tidak harus diberitahukan setiap minggu, Pak. Oke, baik. Saya ingin geser ke Nur ya, Nur 037. Saya ingin tahu sebagai seorang mahasiswa desain komunikasi visual, kita kan sangat dekat nih dengan teknologi ya. Menurut Nur sendiri, apa sih dampak positif dalam perkuliahan yang dilaksanakan secara online? Walaupun kapasitas offline-nya juga ada ya. Bagi Nur sendiri memandang seperti apa? Apa-apa saja sisi positif yang bisa kita kita ambil dari proses studi yang online itu? Pak. Jadi kalau menurut Mas sendiri, itu dapat mempersingkat waktu buat mahasiswanya, Pak. Jadi nggak terlalu seribet pas ke kampus, Pak. Oke, kalau ke kampus agak ribet gitu. Ya, Pak, banyak yang harus disiapkan. Banyak harus dijawab. Kalau kamu sebagai anak DKV zaman now gitu ya, sebagai Gen Z, kamu lebih 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 pilih kuliahnya secara offline atau online? Kalau untuk kuliahnya sendiri, Nur tetap memilih offline, Pak. Tetap offline ya. Cuman kamu Ya, melihat sisi walaupun online itu lebih lebih simpel dan lebih praktis ya. iya, Pak. Oke, baik. Oke, teman-teman, untuk satu sesi selesai, kita akan geser. Jadi silakan teman-teman setelah ini join di link Zoom ya. Ya sama, sebentar lagi saya share di grup. Itu kita akan lebih ngobrol ke brand experience saja. Oke, kita join dulu, nanti baru kita selesaikan yang lain. Terima kasih teman-teman. Silakan cek grup WhatsApp masing-masing ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Waalaikumsalam. teman-teman semuanya. Oke, bisa mendengar suara saya dengan baik ya? Bisa Pak. Oke. Baik teman-teman, pada sesi kali ini saya akan nge-share kepada teman-teman terkait dengan materi brand experience ya. Kata kuncinya adalah sebuah pengalaman. Di sini kita akan lebih banyak bercerita bagaimana pengalaman-pengalaman secara personal ya dari teman-teman yang ada di sini. Apakah itu dari Nasrul, dari Zaki, dari Randy, dari Cynthia, ataupun dari Nabiki dan teman-teman lainnya. Bagaimana teman-teman menggunakan
brand-brand yang ada. Apakah itu baju, apakah itu celana, apakah itu skincare, apakah itu makanan, apakah itu minuman. Ini masuk di dalam bagian dari yang nama itu adalah experience. Experience itu akan menghasilkan sebuah kesan ya bagi kita sebagai seorang pengguna. Misalnya contoh di dalam proses studies ya, kita juga melaksanakan proses studies secara online. Ini ditujukan agar teman-teman bisa juga lebih melek kepada teknologi dan akhirnya teman-teman bisa terhubung dengan semua jaringan desain komunikasi visual yang ada di Indonesia maupun seluruh dunia. Ini adalah salah satu esensi dalam proses pembelajaran secara online studies. Oke, teman-teman, untuk di dalam brand experience, saya akan men-share ya salah satu materi tentang brand experience untuk bagian diskusi dapat terlihat dengan baik oleh teman-teman di sana. Bisa atau tidak? Bisa, Pak. Oke, ya, brand experience kata kuncinya ada dua. Satu adalah merek. Kemudian yang kedua adalah tentang pengalaman. Apa merek yang biasa teman-teman gunakan dan apa pengalaman yang biasa teman-teman dapatkan? Dalam kata kuncinya di sini kita bisa eh, melihat ternyata di dalam brand experience itu kita melihat beberapa dahulu dengan dasar definisi. Misal contoh pengalaman unik para pelanggan ketika menikmati produk atau jasa yang ditawarkan. Siapa pelanggan? Pelanggan itu adalah kita. Pelanggan itu adalah teman-teman yang ada di dalam ruang Zoom ini. Pelanggan itu adalah orang yang menikmati produk, orang yang menikmati jasa, dan akhirnya kita bisa menghasilkan pengalaman unik. Misalnya contoh, saya memiliki pengalaman ya saat saya belanja gitu ya, belanja tas gitu ya. Misalnya contoh, sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar, saya akan mencari tas yang cocok untuk diri saya. Maka apa yang akan saya putuskan itu saya akan mencari mereknya. Karena saya dulu pernah menggunakan tas ransel, tas samping, ataupun tas jinjing dan lain sebagainya. Akhirnya saya dapat bahwa ternyata saya lebih lebih suka hari ini menggunakan tas yang fungsinya itu ya untuk membawa barang-barang yang lengkap. Misalnya membawa laptop, terus kemudian peralatan-peralatan yang berhubungan dengan desain. Nah, pengalaman unik inilah yang mendorong saya. Akhirnya saya membeli tas dengan merek tertentu. Itu contoh dalam konteks pengalaman unik. Kemudian yang kedua, kita harus melihat di dalam pengalaman itu ada istilahnya adalah best, ya, terbaik. Kemudian ada istilahnya adalah bad, terburuk. Setiap orang pasti ingin mendapatkan pengalaman terbaik. Misalnya contoh, kalau teman-teman download aplikasi ya, terus kemudian teman-teman menggunakan fitur untuk mengorder kendaraan motor ataupun kendaraan roda 4. Kemudian saat teman-teman selesai sampai perjalanan, nanti drivernya bilang, jangan lupa dikasih bintang 5 ya, gitu ya. Jadi semua orang itu tidak ada yang ingin mendapatkan bintang 1. Dan setiap orang pasti ingin mendapatkan yang namanya itu adalah bintang 5. Jadi best atau bad itu akan kembali kepada user, akan kembali kepada pengguna. Sekarang teman-teman sebagai seorang perancang, apa tugas teman-teman? Tugas teman-teman adalah menghasilkan sebuah rancangan yang baik, yang nantinya rancangan itu dapat diimplementasikan dan bisa dapat bermanfaat bagi orang banyak. Dan juga pastinya bisa menghasilkan pengalaman-pengalaman yang baik, kemudian dari rancangan tersebut teman-teman bisa mengeksplor lagi keilmuan teman-teman. Ini yang kita ingin dapatkan. Selanjutnya itu kita berbicara tentang pemasaran pengalaman. Dalam konteks pemasaran pengalaman, teman-teman bisa menghubungkan tentang yang namanya adalah menggabungkan serangkaian kondisi
holistik atau dalam kurung adalah menyeluruh yang dibuat oleh perusahaan untuk mempengaruhi perasaan pelanggan tentang produk ataupun jasa yang ditawarkan. Ini adalah bagian dari upaya dalam kita merancang, terus kemudian kita melakukan yang namanya adalah pemasaran. Terus kemudian yang teman-teman, saya ingin mendapatkan dulu pengalaman-pengalaman terbaik teman-teman dalam menggunakan sebuah produk ataupun sebuah jasa. Oke, saya akan geser dulu ke Nur Hamimah Pohan gitu ya. Saya lihat di sini karena Nur Hamimah menggunakan hijab ya, gitu ya. Saya mau tahu apakah eh, hari ini kamu menggunakan hijab sudah menggunakan brand yang spesifik atau yang penting saya udah ketemu hijab berwarna hitam saja. Silakan, Nur Hamimah. Biasanya kalau menggunakan hijab Paris sih, Pak. Merek Oke, Paris. oke, merek Paris. Kalau saya boleh tahu, kenapa kamu mengingat merek dagang Paris itu? Apakah ada sesuatu yang berkesan sehingga kamu akhirnya memutuskan untuk membeli merek Paris tersebut? Yang paling berkesan sih, Pak, saat penggunaannya nyaman, adem. Jadi saya juga merasa nyaman jika memakainya kemanapun dan kapanpun gitu sih, Pak. Oke, baik. Saya mau geser ke Rafli Andrean, ya 194. Oke, kalau Rafli sendiri dalam pengalamannya menggunakan produk sebagai user dan lain sebagainya, apa kamu punya bad experience pada penggunaan brand? Nah, Pak, Ada. Boleh ceritakan ke saya? experience brandnya itu tentang ini, Pak, tentang minyak rambut, Pak. Terus? Soalnya sebelumnya sering tukar-tukar minyak rambut, Pak. Hmm, Tapi yang ada makin lama rambut saya ini kayak makin rontok gitu, Pak. hmm. Jadi sampai saya nemu brand yang cocok dengan saya, jadi itu tetap pakai brand itu sampai sekarang. Oke. Kalau terkait dengan brand minyak rambut tadi, Iya, Pak. ya, faktor apa yang membuat kamu mendapatkan bad experience itu? Apakah itu tidak cocok dengan tipe rambut kamu atau lain dan sebagainya? Itu mungkin juga termasuk, Pak, kayak nggak cocok gitu sama rambut saya. Terus rambut saya jadi kering itu, susah diatur. Hmm. Tapi semenjak yang udah ini, yang pakai brand yang sekarang udah aman. Oke, baik, terima kasih Repli. Baik teman-teman, Ya, Pak. jadi tadi kita sudah mendengarkan tentang contoh best experience dan juga contoh dari bad experience ya, di mana teman-teman bisa melihat bahwa kita sebagai seorang perancang nanti harus mampu untuk mengkreatif pengalaman-pengalaman baik sehingga kita juga bisa mendapatkan bintang 5 pada rancangan-rancangan ataupun produk ataupun jasa yang kita lakukan. Terus kemudian ini akan dilanjutkan dengan yang nama itu adalah format pemasaran ya dari pengalaman yang menggabungkan serangkaian holistik tadi seperti yang saya sampaikan itu bagaimana mempengaruhi perasaan pelanggan. Misal contoh tadi saat pelanggan menggunakan jilbab, terus kemudian jilbab itu adem, maka dia akan berpikir apa merek dagang dari jilbab tersebut dan mungkin setelah itu dia bisa memutuskan untuk belanja lagi dari produk tersebut. Terus kemudian yang kedua, ada tadi yang menggunakan headset, mungkin lebih kepada faktor mencari dengan harga yang terjangkau. Kemudian dengan harga yang terjangkau tersebut, mereka menggunakan yang namanya itu adalah strategik dalam berbelanja tadi untuk mendapatkan produk-produk yang kategori middle dan kualitasnya sangat cukup untuk digunakan dalam kebutuhan sehari-hari dan bisa bertahanlah sekitaran 1, 2, ataupun beberapa tahun ke depan. Ini adalah bagian dari pengalaman yang sangat terhubung dengan yang namanya itu adalah pemasaran. Kemudian yang slide berikutnya itu teman-teman ada yang namanya itu adalah brand experience. Kemudian ada yang dimaksud dengan yang namanya itu adalah user experience. Saat teman-teman mampu menjelaskan tentang produk yang teman-teman pakai, kemudian juga jasa yang teman-teman gunakan,
Berarti teman-teman sedang berbicara tentang user experience. Tapi kalau seandainya teman-teman berbicara tentang merek dagang, kemudian teman-teman menyebutkan dari brand A ke brand B, brand C, dan lain sebagainya, maka teman-teman sedang berbicara tentang brand experience. Jadi brands adalah merek-merek dagang yang teman-teman sebutkan. Kemudian user experience adalah tentang cerita teman-teman menggunakan satu merek dagang tersebut. Oke, sekarang saya ingin melatih kemampuan teman-teman untuk berpikir cepat ya, ataupun creative thinking. Silakan diketik di kolom chat, sebutkan satu saja merek dagang yang teman-teman ingat saat ini di jam segini. Silakan. Oke, baik. Oke, Randy Hidayat. Di mana Ya kita Pak, bisa menemukan Sari Murni? Sari Murni itu di toko-toko eceran Pak. Nadia Salsabila. Skintific itu cocok untuk Gen Z atau tidak? Cocok, Pak. Oke, Raditya. Mengapa harus Gucci? Karena kualitasnya tinggi, Pak, dan elegan gitu, Pak. Dan desainnya mewah gitu, Pak. Oke, terakhir. Revaldo. Apakah kamu pengguna Skechers? Iya, Pak. Oke. Baik teman-teman, jadi apa yang saya sampaikan tadi itu terhubung dengan yang namanya itu adalah metode adik Simba, di mana kita bisa membreakdown sebuah brand tentang apa itu merek dagang, di mana kita bisa menemukan atau membeli, kapan kita harus menggunakan, siapa marketnya, mengapa kita harus menggunakan, dan bagaimana cara mendapatkan produk tersebut. Jadi di bagian dari pengalaman ini, teman-teman bisa mengkreatif dan akhirnya mendapatkan informasi-informasi yang lebih spesifik. Dan apa yang teman-teman dapatkan tadi itu adalah bagian terpenting dari proses-proses membangun brand experience. Oke, untuk sesi lanjutan ini ada materi-materi nanti yang teman-teman bisa acu sebagai proses studies di offline pertemuan. Jadi nanti teman-teman memilih satu merek dagang, kemudian teman-teman coba lakukan wawancara ataupun kepada teman-teman ya, misalnya kayak Randy ngobrol sama Nur Hidayah, Nazrul ngobrol sama Hakiki untuk nanyain apa sih merek dagangnya, kemudian nanti dituangkan dalam metode adik Simba. Oke, teman-teman ini adalah gambaran dasar ya tentang brand experience dan materi ajar ini pastinya bisa diakses oleh mahasiswa di dalam platform ya, platform Smile UNP ya. Teman-teman bisa menggunakannya dan mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi dasar untuk teman-teman bisa belajar lebih baik lagi ya. Em, Mungkin itu dulu untuk sesi kali ini tentang brand experience. Mudah-mudahan ya bisa eh, menambah pengetahuan teman-teman dan menjadi amunisi dalam menghasilkan rancangan-rancangan yang lebih implementatif. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih banyak untuk sesi ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era digitalisasi, kita mendorong bagaimana mahasiswa memahami konteks ataupun cara bahwa pola pembelajaran itu sangat variatif, mulai dari kelas offline sampai dengan kelas online, ataupun mereka melakukan yang namanya itu self-studies. Di dalam mata kuliah branding ini, kita juga mendorong mereka memiliki pengalaman-pengalaman terbaik dari brand yang mereka gunakan ataupun brand atau jasa yang mereka gunakan, sehingga bisa nanti menjadi referensi dalam melakukan perancangan. Dan dari beberapa indikator tadi mungkin kita bisa melihat bagaimana metode-metode pembelajaran ini dapat disadur dan menjadi bekal bagi mereka untuk nanti bisa berinteraksi dengan klien. Dan semoga video pembelajaran ini bisa menjadi bagian tak terpisahkan dalam format unjuk kerja tridharma, dan ini juga bisa menjadi bermanfaat dalam proses pembelajaran khususnya online studies di kampus-kampus yang ada di Indonesia. Terima kasih, saya Haris Satria dari Program Studi Desain Komunikasi Visual, Departemen Seni Rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.